Kucing hitam sebagai pertanda mistis. Dalam budaya Indonesia, kucing hitam sering dianggap sebagai simbol mistik. Salah satu mitos yang banyak beredar adalah jika kucing hitam menginjak mayat, maka mayat tersebut akan bangkit kembali dan dikendalikan oleh roh jahat yang dibawa oleh kucing tersebut. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim. Hi girls, welcome to my life. Masyarakat Indonesia terkenal dengan kepercayaan mereka yang kuat terhadap mitos yang unik di setiap daerah, telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi cerminan sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat. Meskipun mitos-mitos ini seringkali berkaitan dengan fenomena supernatural atau fenomena alam yang sulit untuk dijelaskan secara ilmiah, banyak orang Indonesia, terutama anak-anak, yang masih mempercayainya. Mitos-mitos ini telah mendarah daging dalam budaya dan sering dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Mitos apa sajakah itu? Anak gadis dilarang duduk di depan pintu. Masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan bahwa anak perempuan tidak boleh duduk di depan pintu karena dianggap menghambat kemampuan mereka untuk menemukan pasangan yang cocok. Mitos ini mungkin bermula dari pertimbangan praktis bahwa duduk di depan pintu dapat menghalangi jalan. Namun hal tersebut telah mendarah daging dalam warisan dan budaya Jawa. Kupu-kupu masuk rumah pertanda akan ada tamu. Dalam budaya Jawa, keberadaan kupu-kupu di dalam rumah dipercaya sebagai pertanda datangnya tamu. Meski kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah merupakan hal yang lumrah, namun takayul ini masih melekat di kalangan masyarakat Jawa. Menabrak kucing menyebabkan sial. Kepercayaan bahwa memukul dan meninggalkan kucing akan membawa sial merupakan hal yang lazim dalam budaya Indonesia. Meski mitos ini belum ada dasar ilmiahnya, namun sebagian orang masih mempercayainya yang memandang kucing sebagai simbol nasib baik dan buruk. Larangan menikah pada bulan Suro. Menikah di bulan Suro dianggap membawa sial dalam tradisi Jawa. Keyakinan tersebut tidak didukung bukti ilmiah, namun masih dianggap oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai salah satu faktor dalam memilih tanggal pernikahan. Duduk di atas bantal menyebabkan bisul. Ada kepercayaan yang tersebar luas di Indonesia bahwa sering duduk di atas bantal dapat menyebabkan bisul. Namun, tidak ada dasar ilmiah atas mitos yang terus dianut oleh sebagian orang ini. Menyapu tidak bersih. Kesalahpahaman ini terutama menimpa anak perempuan yang percaya bahwa kegagalan menyapu secara menyeluruh akan mengakibatkan pasangannya berjanggut di masa depan. Meskipun niat dibalik kepercayaan ini adalah untuk mempromosikan kebersihan, kepercayaan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan masih diterima oleh beberapa individu. Larangan mengenakan baju hijau di pantai selatan. Di berbagai kawasan pesisir selatan Pulau Jawa, pengunjung pantai dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau. Hal ini diyakini untuk mencegah hilangnya dan dibawa oleh Nyi Roro Kidul, penguasa mitologi Jawa di Laut Selatan. Meski hanya mitos, larangan ini masih dihormati oleh sebagian penduduk setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan tradisional. Bersiul di malam hari mengundang makhluk halus. Sesuai dengan kepercayaan masyarakat, siulan pada malam hari dianggap membawa gangguan halus dan mistis ke dalam rumah. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal ini, orang-orang yang percaya pada dunia supernatural memegang teguh mitos ini. Menyisakan nasi saat makan membuat nasi menangis. Secara umum diyakini bahwa membiarkan nasi tidak habis saat dimakan adalah tindakan yang tidak sopan atau boros. Mitos ini menggunakan metafora bahwa meninggalkan nasi akan menyebabkannya menangis untuk mengajarkan anak menghargai makanan dan menghindari pemborosan. Membuka payung di dalam rumah membawa kesialan. Kepercayaan ini menyatakan bahwa membuka payung di dalam ruangan membawa sial. Berlawanan dengan fungsi payung yang dimaksudkan untuk melindungi dari hujan, tindakan ini dipandang sangat disayangkan. Mengantongi batu untuk menahan buang air. Mitos ini masih dipercaya secara luas, terutama di kalangan anak-anak,
dan melibatkan praktik mengumpulkan batu untuk mencegah buang air kecil atau besar. Meskipun kurangnya bukti ilmiah, mitos ini masih lazim di wilayah budaya populer tertentu. Larangan keluar saat maghrib. Maghrib dianggap sebagai waktu ketika roh sangat aktif, dan mitos ini menunjukkan bahwa bertualang di luar selama waktu tersebut meningkatkan risiko diculik atau bertemu dengan makhluk gaib. Meskipun tidak semua orang mempercayai mitos ini, beberapa orang memilih untuk menghindari keluar rumah selama periode ini sebagai tindakan pencegahan. Posisi rumah tusuk sate. Mitos ini menyatakan bahwa rumah dengan posisi tusuk sate yang terdapat jalan di depan dan belakang merupakan pembawa sial, karena menarik energi negatif seperti panas. Akibatnya, sebagian orang menghindari tinggal di rumah seperti itu, karena diyakini akan membawa pengaruh negatif. Menyisakan nasi saat makan. Dipercaya bahwa tidak meninggalkan nasi saat makan akan menyebabkan nasi menangis, yang merupakan cara metaforis untuk mengajar anak-anak menghargai makanan dan menghindari sampah. Meskipun tujuan di balik mitos ini adalah untuk mengedepankan nilai-nilai rasa hormat dan konservasi, mitos ini tetap menjadi bagian dari tradisi mengasuh anak di beberapa keluarga. Ibu hamil wajib membawa gunting. Gunting dipercaya dapat mengusir roh jahat, sehingga diharapkan bagi ibu hamil untuk membawanya untuk melindungi diri dari gangguan jin dan makhluk gaib lainnya. Meski kepercayaan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah, sebagian ibu hamil masih membawa gunting sebagai bentuk perlindungan spiritual. Suami dilarang menggunting sesuatu saat istri hamil. Kepercayaan bahwa suami tidak boleh memotong barang saat istrinya sedang hamil adalah mitos yang tersebar luas. Pelanggaran pantangan ini diyakini dapat menyebabkan bayi dalam kandungan menjadi cacat, meski tidak ada dasar ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Meski demikian, beberapa pasangan menganut mitos ini sebagai tindakan pencegahan. Bulu mata jatuh. Mitos bulu mata rontok sebagai tanda kangen seseorang masih banyak dipercaya, khususnya oleh anak-anak dan remaja. Keyakinan ini melibatkan membacakan surat sambil mengibaskan bulu mata secara bergantian untuk mengetahui siapa yang merindukan Anda. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keyakinan ini, namun masih sering diterima sebagai tanda mistik. Kucing hitam sebagai pertanda mistis. Dalam budaya Indonesia, kucing hitam sering dianggap sebagai simbol mistik. Salah satu mitos yang banyak beredar adalah jika kucing hitam menginjak mayat, maka mayat tersebut akan bangkit kembali dan dikendalikan oleh roh jahat yang dibawa oleh kucing tersebut. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, beberapa orang masih mempercayainya dan memandang kucing hitam dengan ketakutan dan tahayul. Gerhana bulan. Mitos gerhana bulan banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gerhana bulan diyakini merupakan pertanda datangnya Batara Kala, seorang tokoh mitologi dalam agama Hindu yang dianggap sebagai dewa waktu yang bertanggung jawab atas kehancuran dan kekacauan. Meski dari sudut pandang ilmiah, gerhana bulan hanyalah fenomena alam. Namun kepercayaan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam budaya dan tradisi Indonesia. Membuang air panas di selokan. Gagasan bahwa membuang air panas ke saluran pembuangan dapat menimbulkan konsekuensi negatif atau membangkitkan jin yang berada di saluran pembuangan masih tetap ada meskipun kurangnya bukti ilmiah. Disarankan untuk mencampurkan air panas dengan air dingin sebelum dibuang untuk menghindari potensi risiko. Beberapa orang terus menganut keyakinan ini sebagai tindakan pencegahan. Sekian dulu video gabut kita, semoga ada manfaat buat kalian. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, dislike kalau enggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.